ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah ajma'in. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah mukhtasar kitab al-ilmi atau intisar kitab al-ilmu. Risalah sederhana yang saya ringkas dari kitab al-ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Kita masih membahas bab yang pertama, pasal yang kedua, tentang fadailul ilmi, keutamaan ilmu. Dan kita akan masuk fadilah yang kedua, keutamaan ilmu yang kedua, yang dibawakan oleh penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Berkata penulis, al-fadilatu tsaniyatu, fadilah yang kedua, al-ilmu yabqa wal malu yafna. Ilmu itu kekal, sedangkan harta itu fana. Ilmu sifatnya baqa atau kekal, sedangkan harta itu sifatnya fana. Kata penulis, fa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, contoh ya, di antara bukti nyata dalam kehidupan umat manusia yang menunjukkan kaidah di atas adalah sosok Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yani Abdurrahman bin Sakhri. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhri radhiyallahu taala anhu. Fa Abu Hurairah min fuqara'is sahabah. Beliau termasuk salah seorang di antara orang-orang yang fakir dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang miskin dari kalangan sahabat Nabi yang termasuk ke dalam, ini bagian dari Ahlus Suffah. Ini para sahabat yang tinggal di emperan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahu yasqutu minal ju' kal mughma alaihi. Bahkan Abu Hurairah yakni terkadang beliau terjatuh, tidak mampu menopang badannya, ya, seperti orang yang hampir pingsan karena rasa lapar yang beliau rasakan. Ini seringkali Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak mampu menahan fisiknya karena rasa lapar yang beliau rasakan. Yajri lahu dzikrun katsirun bainan nas ila yaumina hadza. Namun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, namanya senantiasa disebut di tengah-tengah manusia sampai hari ini. Ya. Kalau kita menilai Abu Hurairah secara materi, secara harta, maka tidak akan sampai namanya sampai hari ini. Ya. Orang yang miskin, orang yang fakir. Ya. Namun nama Abu Hurairah senantiasa disebut di tengah-tengah manusia sampai hari kita. Ya. Karena apa jemaah? Karena apa? Karena ilmu yang beliau bawa. Ya.
Karena hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan. Tidak ada manusia yang lebih banyak riwayat hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setiap kali kita membaca ini kitab-kitab hadis, apapun namanya, maka di sana ada nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa yakunu lahu ajru man intafa'a bi ahadithihi ila yaumil qiyamah. Ya. Dan tatkala nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan di majlis-majlis kaum muslimin, ya, tatkala kita membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh kitab yang paling sering kita bahas, paling sering kita kaji, kitab hadis Arba'in Nawawiyah, kitab Riyadhus Shalihin, ya. Maka sangat sering kita mendengar nama Abu Hurairah disebutkan dalam hadis tersebut. Maka setiap kali kaum muslimin membahas satu hadis di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat hadis tersebut, ya, di antara mata rantai sanadnya ada sahabat Abu Hurairah, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapatkan pahala dari setiap hadis yang beliau riwayatkan, yang dipelajari, dikaji dan diamalkan oleh kaum muslimin. Ya. Pahalanya mengalir kepada Abu Hurairah sampai hari kiamat nanti. Idzan, maka kesimpulannya kata penulis, al-ilmu yabqa wal malu yafna. Ilmu yang membuat seseorang kekal, ya, ilmu itulah yang baqa, yang kekal, sedangkan harta itu sifatnya fana. Ikhwani fillah jazakumullah, ya, kalau kita perhatikan bagaimana nilai kebaikan seseorang itu sangat berbanding lurus dengan ilmu yang dia miliki, ya. Semakin maksimal ilmu yang dia punya, ya, semakin maksimal ilmu yang dia miliki, maka semakin maksimal nilai kebaikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dengan sebab ilmu yang beliau miliki, maka kebaikan beliau senantiasa mengalir sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Ya. Bayangkan kalau seandainya kemuliaan seorang hamba itu diukur dengan harta, maka alangkah sedihnya orang-orang miskin yang gak berharta. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Ya. Allah Subhanahu wa taala menilai kemuliaan seorang hamba bukan berdasarkan harta yang dia miliki. Akan tapi nilai kemuliaan seorang hamba ada bersama ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci ketakwaan atau inti ketakwaan adalah ilmu yang kita miliki. Nah, oleh karenanya setiap hamba itu punya kesempatan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kelebihan, ya, antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya disebabkan karena harta yang dia miliki, tidak. Disebabkan karena fisik yang dia miliki, tidak. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kalian dari fisik-fisik kalian dan dari harta-harta kalian. Allah tidak menilai seorang hamba karena rupa fisiknya, tidak. Ya.
si fulan orangnya ganteng masya Allah. Kalau dia sholat berarti pahalanya apa? Lebih baik daripada si fulan yang apa? Yang fisiknya pas-pasan apalagi kurang. Tidak. Allah tidak menilai amal kebaikan seorang hamba. Allah tidak menilai kemuliaan seorang hamba dari rupa fisiknya. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak menilai kalian dari harta-harta yang kalian miliki. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum, Allah melihat kepada hati-hati kalian. Apa makna hati-hati kalian? yakni at-taqwa. Yang Allah nilai adalah ketakwaan kalian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Kata Nabi, takwa itu di sini. Yakni inti ketakwaan adalah hati seorang hamba. Ya. Inti ketakwaan adalah hati-hati kita. Hati yang bertakwa akan melahirkan lisan yang bertakwa. Hati yang bertakwa akan melahirkan jawarih, anggota badan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti ketakwaan adalah ilmu. Ya. Inti khasyah, ketakwaan seorang hamba adalah ilmu yang dia miliki. Oleh karenanya para ulama tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah yang berilmu. Kata para ulama, kullama kana al-'abdu billahi a'lam kana bihi, yani aktsaru khasyatan. Tatkala seorang hamba semakin berilmu tentang Allah, maka semakin besar khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kualitas ilmu seorang hamba, maka semakin tinggi kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan inti kebaikan dari seorang hamba tersebut. Nah, jadi yang membuat seseorang itu kekal kebaikannya adalah ilmu, bukan hartanya. Nah, kata penulis, fa'ala talibil ilmi an yastamsika bil ilmi. Maka tatkala kita tahu kaidah di atas bahwasanya yang mengekalkan kebaikan bagi seorang hamba adalah ilmunya, maka kewajiban seorang penuntut ilmu adalah senantiasa berpegang teguh dengan ilmu. An yastamsik bil ilmi. Kewajiban seorang penuntut ilmu adalah berpegang teguh di atas jalan ilmu, berusaha istiqamah di atas jalan-jalan ilmu. Gak boleh kita berpaling dari jalan ilmu. Ya, gak boleh kita berhenti melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu. Ikhwani fillah jazakumullah, sering kita sampaikan bahwasannya seorang hamba yang berpaling dari majelis ilmu, seorang hamba yang berhenti melangkahkan kakinya dari majlis-majlis ilmu, itu pertanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kebaikan bagi dirinya. Seseorang yang yakni malas untuk hadir ke majlis-majlis ilmu, maka itu pertanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin jauhkan dia dari kebaikan. Karena parameter kebaikan seorang hamba adalah tatkala hatinya digerakkan oleh Allah ke majlis-majlis ilmu. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan jadikan dia faqih. Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Dan wallahi, jamaah yang Allah muliakan, demi Allah, gak mungkin kita faqih, gak mungkin kita faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan belajar. Ya. Maka belajar, menuntut ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu adalah di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih inginkan kebaikan untuk diri kita. Ya. Maka jangan pernah letih, jangan pernah
merasa bosan untuk terus berupaya istiqamah datang ke majelis-majelis ilmu. Inilah tanda kebaikan kita, ya. Tatkala kita merasa hati kita malas, ya, untuk datang ke majelis-majelis ilmu, tatkala kita merasa berat melangkahkan kaki kita untuk datang ke majelis-majelis ilmu, maka ingat perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya. Tatkala seseorang merasa berat dari amal-amal kebaikan, tatkala seseorang merasa berat melangkahkan kakinya ke majlis-majlis ilmu, maka ingat perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, ya fulan, innaka mru'un qayyadatka dhunubuk. Wahai fulan, tatkala engkau merasa berat dari kebaikan, engkau adalah seseorang yang telah terbelenggu oleh dosa-dosamu, dosa-dosa kita yang membuat kita berat, ya, untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan yang membuat langkah kaki kita berat ke majelis-majelis ilmu. Nah, maka tatkala seorang hamba merasa berat dari jalan-jalan kebaikan, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon ampun dari dosa-dosa yang telah dia lakukan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kembali kepada jalan-jalan ilmu dan amal-amal kebaikan. Kata penulis, fa'ala talibil ilmi an yastamsika bil ilmi, maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk senantiasa berpegang teguh di atas ilmu. Faqad thabata fil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah thabit, telah datang dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menjelaskan 3 pintu kebaikan yang senantiasa mengalir untuk seorang hamba meskipun dia telah meninggal dunia. 3 pintu kebaikan yang senantiasa pahalanya terus mengalir kepada seseorang meskipun dia tidak lagi mampu beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu min 3." Tatkala seorang anak manusia meninggal dunia, kata Nabi, maka terputuslah amalannya. Selesai kita beramal. Ya. Inilah waktu selesainya seorang hamba beramal. Tatkala ajal kematian datang kepada dirinya. Kata Nabi yang mulia, tatkala seorang insan meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya. Selesai dia beramal. Gak lagi kita bisa sholat, gak lagi kita bisa duduk di majelis ilmu, gak lagi kita bisa berpuasa, gak lagi kita bisa bersedekah. Selesai kita beramal. Yang ada adalah waktu kita untuk memanen apa yang telah kita amalkan. Imma amal kebaikan, imma amal keburukan. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pengecualian dari amal-amal yang terputus tersebut, illa min 3, kecuali dari 3 pintu amalan yang ternyata tidak terputus dan masih bisa mengalir. Yang pertama kata Rasulullah, sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, ya, membangun rumah Allah, membangun masjid, ya, membangun pondok pesantren, ya, atau yakni wakaf mushaf Al-Quran, wakaf buku untuk kaum muslimin, atau yakni membangun sumur-sumur untuk kaum muslimin. Ini diantara sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, ya, meskipun seseorang telah meninggal dunia.
Kemudian yang kedua kata Rasulullah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita. Maksudnya banyak ya, istri-istri kita ini banyak. Ya. Iya, kan kita kan banyak, jadi istri-istri kita. Ya kalau dipercaya satu-satu jadinya. Karena dari wajah-wajahnya memang muwahhidun. Ya. Istri yang apa? Bukan istri. Ilmu yang kita ajarkan, ya, kepada orang lain, ya, kepada saudara kita, kepada sahabat kita. Tatkala ilmu tersebut yakni diamalkan, kemudian diajarkan lagi, maka itulah menjadi sumber kebaikan bagi seorang hamba yang tidak terputus meskipun dia telah meninggal dunia. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau seorang anak yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Inilah 3 pintu kebaikan yang tidak terputus kepada pemiliknya meskipun dia telah meninggal dunia. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa seorang anak yang saleh. Dan ikhwan fillah, kalau antum perhatikan 3 pintu kebaikan ini muaranya satu. Ya. 3 pintu kebaikan ini, sedekah jariyah, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak saleh yang mendoakan, muaranya satu. Apa itu? Ilmu. Kembali kepada ilmu. Seseorang nggak mungkin dia termotivasi untuk beramal jariyah kalau dia nggak punya ilmu. Seorang anak tidak mungkin menjadi anak yang saleh kalau dia nggak punya ilmu. Maka inti kebaikan dari sedekah dari amal-amal jariyah yang pahalanya terus mengalir adalah kembali kepada ilmu. Maka benar, ya, perkataan para ulama tatkala mereka mengatakan bahwasanya al-ilmu yabqa wal malu yafna. Ilmu itulah yang membuat kebaikan seseorang kekal, sedangkan harta itu sifatnya fana. Nah, maka seorang muslim hendaknya termotivasi untuk senantiasa yakni istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan. Baik, kemudian fadilah yang ketiga, di antara fadilah ilmu, keutamaan ilmu yang ketiga, kata penulis, al-fadilatu tsalitsatu annahu la yut'ibu sahibahu fil hirasati. Bahwasannya ilmu itu tidak membuat pemiliknya letih di dalam menjaganya. Ilmu itu tidak membuat pemiliknya letih di dalam menjaga ilmu tersebut. Kenapa? Li'annahu idza razaqallahu 'abdan 'ilman famahalluhu fil qalbi. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ilmu kepada seorang hamba, maka tempat ilmu yang hakiki adalah hatinya. Ya. Tempat ilmu yang sejati adalah hatinya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seorang hamba berupa ilmu, maka dia simpan ilmunya di dalam hatinya. La yahtaju ila sanadiq au mafatih au ghairiha. Ya, orang yang berilmu itu untuk menyimpan ilmu yang dia miliki, dia nggak butuh peti, ya, nggak butuh kunci, nggak butuh loker untuk menyimpan ilmunya. Ya. Huwa fil qalbi mahrusun,
ilmu itu terjaga di dalam hatinya, ya. Ilmu tersimpan di dalam hatinya. Wa fin nafsi mahrusun, ilmu tersebut terjaga di dalam jiwanya. Wa fil waqti nafsihi harisun li sahibihi, bahkan di waktu yang sama justru ilmulah yang akan menjadi penjaga bagi dirinya, ya. Bukan kita yang menjaga ilmu, ya, tapi justru ilmulah yang akan menjaga kita. Li'annahu yahmihi minal khatari biidznillah, karena ilmu itulah yang akan menjaga dirinya dari mara bahaya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang menjaga seorang hamba dari jalan-jalan keburukan, ya. Imma keburukan dunia, imma keburukan akhirat. Ikhwani filazakumullah, ya. Tatkala seseorang tidak punya ilmu, maka sangat rentan untuk terjatuh ke dalam keburukan. Tatkala seseorang, ya, nggak punya ilmu, maka sangat rentan untuk terjatuh ke dalam kesesatan. Maka cara kita untuk menjaga diri kita dari keburukan dan kesesatan adalah dengan membekali diri dengan ilmu. Oleh karenanya kata penulis bahwasanya ilmu, ya, selain terjaga di dalam hati, ya, nggak membuat kita letih di dalam menjaganya, di waktu yang sama justru ilmu itulah yang akan menjaga seorang hamba dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam kemudaratan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fal ilmu yahrusu hamilahu, maka ilmu itulah yang akan menjaga pemiliknya. Walakinnal mal, akan tetapi harta, sahibuhu yat'abu fi hirasatihi, namun harta, maka pemiliknya dialah yang merasa letih di dalam menjaga hartanya. Orang yang berharta justru dialah yang letih dalam menjaga hartanya. Yaj'aluhu fi sanadiq. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ini seseorang berkaitan dengan harta, ya. Meskipun dia sudah simpan hartanya di tempat yang paling aman menurut dia, tapi tetap masih ada rasa apa? Rasa was-was, rasa takut. Iya. Kalau hartanya apa hilang atau diambil sama orang dan yang lainnya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, anna ghaniyal mal maqrunun bil khawfi wal huzni. Orang yang kaya harta itu senantiasa diliputi dengan rasa takut dan kesedihan. Ya. Masya Allah, benar Pak Ustaz. Pengalaman berarti itu. Orang yang kaya harta itu gak lepas dari yang namanya rasa takut dan kesedihan. Ya. Itu orang kalau kaya apa? Kaya materi, kaya harta. Senantiasa diliputi dengan al-khauf, rasa takut dan kesedihan, kata Ibnu Qayyim. Fahuwa hazinun qabla husulihi, khaifun ba'da husulihi. Ya. Orang, ya, yang kaya harta itu, dia merasa sedih sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Kalau hasrat untuk mendapatkan dunia belum dia dapatkan, sedih rasanya. Sedih terus mikirin bagaimana caranya dapat apa? Dapat itu. Sudah dapat apa? Takut. Khaifun ba'da husulihi.
Setelah dia dapatkan apa yang dia inginkan dari dunia, ya, maka berpindah dari kesedihan kepada apa? Rasa takut. Ya. Dijaga apa? Jangan sampai apa? Jangan sampai hilang. Insya Allah punya emas 1 kilo. Ya. Gak mungkin dia simpan di teras rumahnya. Ya. Dia punya emas 1 kilo, gak mungkin dia simpan di ruang tamu. Dia simpan di mana? Di dalam kamarnya. Di dalam kamarnya gak mungkin dia simpan di atas apa tempat tidurnya. Dia simpan di mana? Dia simpan di tempat yang paling aman, di brankas. Ya. Brankas yang paling aman gak mungkin dia tinggal kecuali dalam kondisi apa? Terkunci. Iya. Tatkala dia meninggalkan brankas yang terkunci tersebut, gak mungkin dia tinggalkan lemari dalam kondisi terbuka. Dia apa? Dia kunci lemarinya. Tatkala dia keluar kamar, gak mungkin dia biarkan kamarnya terbuka. Dia kunci kamarnya. Tatkala dia keluar rumah, dia kunci rumahnya. Tatkala dia keluar gerbang, dia gembok gerbangnya. Lihat jemaah. Demi apa? Demi jaga apa? Demi jaga emas 1 kilo. Iya. Disimpan di brankas, di dalam lemari, di dalam kamar, di dalam rumah, di dalam gerbang. Ya. Meskipun demikian, tetap ada rasa apa? Takut. Ya, iya. Kalau tinggal di perumahan, di klaster, ya, ada satpamnya. Iya, ada atur sebelah sendiri deh. Gak usah tambah-tambahin. Gak selesai nanti. Ala kulli hal, intinya apa? Kata Ibnu Qayyim, orang yang kaya materi, kaya harta, sebelum dapat dia sedih, pengen dapat, setelah dapat dia apa? Takut lepas. Itu ciri khas orang yang kaya, yang kaya dunia. Ya. Sebelum dapat, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Bagaimana mendapatkan itu barang? Setelah dia dapat, sedih. Ya. Kalau sampai apa? Sampai lepas dari dia. Nah, wa kullama kana akthar kana al-khawfu aqwa. Semakin besar materi yang dia punya, maka rasa takutnya semakin besar. Iya. Tentu beda orang yang kehilangan apa? Yakni 1 gram emas dengan 1 kilo emas. Sama apa beda rasanya? Sama apa beda? Beda jemaah. Ya meskipun kita belum merasakan ya. Tapi itu kan tabiat manusia. Gak mungkin sama. Orang yang hilang apa uang 1.000, ini 1.000 dengan 1 M, sama apa tidak? Gak akan sama jemaah. Semakin besar uang yang kita miliki, ya, maka potensi rasa takutnya semakin besar. Ya. Itulah orang yang kaya harta, kata Ibnu Qayyim. Kullama kana akthar kana al-khawfu aqwa. Semakin banyak harta yang dia miliki, maka potensi rasa takutnya semakin apa? Semakin besar, semakin kuat. Ya, makanya nggak usah banyak-banyak punya duit. Ya, nggak usah banyak-banyak punya apa? Punya duit. Biar rasa takutnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu berlebihan. Ya, yang penting ya ini seadanya aja. Iya, ini pas-pasan ya, betul. Iya, pas pengen beli mobil baru ada. Ya pas-pasan, hidup itu enak. Tapi lihat orang yang kaya ilmu jamaah. Kata Ibnu Qayyim, wa ghaniyul ilmi makrunun bil amni wal farahi was surur. Adapun orang yang kaya dengan ilmu, maka hatinya senantiasa diliputi dengan rasa aman, dengan al farah was surur, dengan kegembiraan dan yakni kesenangan. Orang yang hatinya kaya dengan ilmu, maka hatinya senantiasa diliputi dengan rasa aman, ya, dengan kelapangan dan dengan kegembiraan. Makanya tatkala kita berusaha mencari
ya, kegembiraan, kelapangan, kesenangan, cari di majelis-majelis ilmu. Ya. Yang membuat hati kita lapang itu bukan harta. Yang membuat hati kita lapang adalah ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, masih ingat perkataan Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala? Masih ingat ya jamaah? Perkataan Al-Imam Ibrahim bin Adham, ya. Tatkala beliau bawa roti kering yang ingin beliau makan, ya. Sebelum makan roti kering itu, beliau celupkan kemana? Air apa? Air apa jemaah? Roti kering dicelup ke air apa? Air kopi. Antum air kopi mah. Air apa? Air sungai jemaah. Dicelup ke air sungai untuk efisiensi waktu, biar nggak lama ngunyah. Nggak pakai air susu, nggak pakai air kopi. Emang antum kalau nggak ngopi kayaknya pusing, nggak usah. Ibrahim bin Adham, ya, tatkala makan roti kering yang beliau celupkan ke dalam air sungai, ya, sambil ngunyah roti, ya, sambil makan roti itu, beliau mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi min rahatin wa tuma'ninatin lajaladuna bisuyuf." Kata beliau, Masya Allah, itu ini nikmat banget, kata beliau. Meskipun makannya cuma pakai roti kering, Gak kayak antum rotinya lembut, Masya Allah. Ada apa? Ada selainya, macam-macam, ya, ada dagingnya. Beliau makan roti kering jamaah. Beliau mengatakan, Masya Allah, itu ini nikmat banget. Nikmat, lapang, tenang, gak mikirin utang, gak mikirin tagihan, ya, merdeka, tenang. Kata beliau, ya, dalam kondisi semacam itu beliau mengatakan, kalau seandainya raja-raja dunia tahu nih, ya, anak-anak raja dunia tahu apa yang kita rasakan dalam hati-hati kita ini, tentram, tenang, ya, nyaman hidup, ya, pasti mereka akan merebut kebahagiaan ini dengan pedang-pedang mereka. Ya. Kalau seandainya raja-raja dunia tahu apa yang kita rasakan di dalam hati-hati kita, ya, bagaimana ketenangan, bagaimana sakinah, bagaimana kelapangan dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, ya, maka raja-raja dunia mereka berusaha merebut ketenangan tersebut dengan pedang-pedang mereka, tapi nggak mungkin. Ya. Sesuatu yang tersimpan dalam hati nggak mungkin bisa diambil. Nah, maka inti kelapangan seseorang, ya, bukan pada kelapangan materi yang dia punya, bukan pada kelapangan rumah yang dia tinggali, ya, tapi inti kelapangan, inti kebahagiaan adalah tatkala kita berusaha melapangkan hati kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya orang yang berpaling dari Al-Qur'an, orang yang berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpaling dari peringatan Allah, Allah sempitkan hidupnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari hidayah Allah, dari petunjuk Allah, gak mau belajar Al-Quran, gak mau belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari peringatan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia pasti akan mendapatkan kesempitan dalam hidupnya. Pasti, ya, pasti sempit hidupnya.
Antum coba kalau punya kitab tafsir Ibnu Katsir bacakan. Ya, beliau menafsirkan ayat tersebut dengan tafsir yang sangat indah. Ya. Kalau punya tafsir Ibnu Katsir baca di rumah. Tafsir surat Thaha ayat 123 124. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, kata Ibnu Katsir, kehidupan yang sempit itu sempitnya hati. Ya, hati yang sempit. Ya. Maka seseorang, ya, meskipun secara lahiriah hidupnya lapang, masya Allah, rumahnya besar, kendaraannya banyak, ya, tanahnya di mana-mana, ya, selama hatinya jauh dari hidayah Allah, hidupnya pasti sempit, nggak mungkin lapang. Ya. Meskipun makanannya enak, ya, meskipun tempat tinggalnya nyaman, pakaiannya bagus, selama hatinya kosong dari hidayah Allah, selama hatinya kosong dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tidak mungkin dia mendapatkan kelapangan. Karena masdar as-sa'adah, sumber kebahagiaan dan sumber kelapangan, ada bersama Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Ibrahim bin Adham, ya, beliau nggak makan nggak makan kebab, beliau nggak makan burger, beliau hanya makan roti kering jamaah. Tapi masya Allah, hidupnya nikmat, hidupnya tenang, hidupnya lapang. Ya. Terkadang sebagian manusia makanannya masya Allah, ya, secara gizi, sudah, yakni yang terbaik, ya, sudah makanan terbaik, ya. Meskipun demikian, hidupnya senantiasa dirundung dengan berbagai macam masalah. Nah, maka sekali lagi orang-orang beriman hendaknya meyakini sebuah kaidah bahwasannya kelapangan hidup, ketenangan hidup bukan bersama harta yang dia miliki, tapi bersama ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup Anda rasa untuk materi? Ya, selebihnya kita beri kesempatan bersoal jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang kita bahas di pagi hari ini. Perlu diulang lagi kaidahnya. Apa perlu diulang kaidahnya? Enggak perlu ya? Sudah paham? Taib, ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ilmu yang bermanfaat sampai dibawa ke akhirat, apakah ilmu dunia atau akhirat atau ilmu agama saja? Ikhwani fillah, kaidah yang harus kita pahami, ya, tatkala kita membaca atau mendengar kata ilmu dalam nas-nas syariah, ya, tatkala kita membaca atau mendengar kata ilmu dalam nas-nas syar'i, yakni dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmu yang dimaksudkan di situ adalah ilmu din, ilmu agama. Ya, ini kaidah. Tatkala kita ini membaca tentang keutamaan ilmu, fadilah ilmu dalam nas-nas syar'i, ya, maka yang dimaksudkan adalah ilmu din, ilmu agama. Ya. Meskipun demikian, tidak
menutup kemungkinan ilmu dunia juga bisa menjadi wasilah bagi seorang hamba untuk mendapatkan pahala jariah. Dengan catatan, ya, dia jadikan ilmu dunia yang dia miliki tersebut sebagai wasilah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tatkala seseorang, ya, diberikan keahlian dari sisi ilmu dunia, kemudian ilmu dunia yang dia miliki dia jadikan sebagai wasilah untuk bertaqarrub kepada Allah dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi ilmu dunia tersebut menjadi sumber kebaikan bagi dirinya. Ya. Contoh jamaah ini di zaman kita sekarang, ya, tatkala seseorang punya keahlian di bidang media sosial, ya, di bidang IT, kemudian dia gunakan keahlian yang dia punya untuk menyebarkan konten-konten dakwah. Ya. Meskipun yang dia punya cuma ilmu tentang dunia, keahlian dunia, dia nggak punya ilmu syar'i. Tapi ilmu dunia yang dia punya dia jadikan sebagai wasilah. Dia wakafkan ilmunya lillah, ya, dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah, meskipun yang dia punya ilmu dunia, namun tatkala ilmu tersebut dia jadikan wasilah dalam rangka menolong agama Allah, insya Allah bisa masuk dalam makna hadis au ilmun yuntafa'u bihi. Nah, tapi kaidah asalnya bahwasannya kata-kata ilmu dalam nas-nas syar'i, maka hukum asalnya ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Tapi tidak menutup kemungkinan ilmu dunia juga bisa menjadi wasilah kebaikan bagi kita. Nah, tatkala kita apa? Kita niatkan lillahi ta'ala dan kita jadikan sebagai wasilah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini kewajiban kita adalah berusaha menjadi orang yang cerdas dengan ilmu dunia yang kita miliki. Ya. Jadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas ini orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Nah, wallahu a'lam. Baik. Kemudian ilmu akhirat atau ilmu agama seperti apa? Mohon penjelasan dan pencerahannya. Ini semua berkaitan dengan din, ya. Semua ilmu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan, yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang tidak keluar dari petunjuk Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu syar'i. Ya, ilmu yang tidak keluar dari petunjuk Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu din. Nah, itulah ilmu syar'i. Wallahu a'lam. Fadhal. Pertanyaan saya banyak, tapi saya singkat-singkat saja. Satu saja. 4. Tapi singkat-singkat saja. Nah, Satu, tadi berbicara masalah Abu Hurairah. Sama nggak tingkatannya dengan yang lain seperti Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Jadi yang tadi dibicarakan cuma Abu Hurairah, tapi kita sering-sering baca dari kedua, masalah talabul ilmu, boleh nggak kita milih-milih? Saya kalau ke masjid itu dari ilmunya mending ke masjid ini aja misalnya. Kemudian ya, dalam ibadah yang berlanjut tadi diputus apabila ada meninggal, maka putuslah amal ibadahnya kecuali 3. Satu, amal jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga,
itu harus tiga-tiganya apa salah satu mesti enggak, paling tidak harus salah satu mesti ada gitu. Itu ketiganya yaitu Iya, saking banyak sampai lupa. Yang keempat apa? Satu lagi, ilmu ini kalau datangnya dari orang non Islam begitu. Tapi ilmunya bermuat, tapi dari non Islam. Singkat aja berada di udah siapa? Iya, pertanyaannya singkat, tapi jawabannya wallahu a'lam. Yang pertama, Abu Hurairah itu beda dengan Imam Bukhari dan Muslim. Iya. Abu Hurairah itu beda, jauh, ya. Karena Abu Hurairah itu sahabat Nabi SAW, ya, yang hidup di masa Nabi SAW. Adapun Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim itu jauh, ya. Yang apa? Yakni beliau hidup ini di masa yang jauh setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nggak ketemu antara Al-Imam Al-Bukhari, Muslim dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Al-Imam Al-Bukhari, Muslim ini contoh ulama-ulama yang membukukan hadis. Ya. Yang membukukan hadis dalam apa? Satu buku. Al-Imam Al-Bukhari punya kitab Sahih Al-Bukhari di antaranya. Al-Imam Muslim punya kitab Sahih Muslim. Ya. Adapun Abu Hurairah adalah yakni perawi hadis, ya, yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk beliau riwayatkan kepada yang lainnya. Nah, ya. Jadi tidak sama antara Abu Hurairah dengan Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, sangat jauh bedanya. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi kedua? Ilmu milih-milih gitu kan. Kalau masih saudara nggak mau. Tapi kalau masih ini saya mau. Akhwani fillah, ya. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, ya, beliau pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari itu bagian dari agama kalian, ya. Maka hendaknya kalian melihat dengan siapa kalian belajar. Yakni ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tuntut, majlis yang kita datangi, itu gambaran dari kualitas agama kita. Ya. Maka hendaknya seseorang berusaha mencari guru yang terbaik, ya, yang dia belajar agama dari guru-guru tersebut, ya, yang kita yakin akan keselamatan cara beragamanya, keselamatan akidahnya, ya, kebaikan akhlaknya. Nah, dan itu hak seorang muslim. Hak apa setiap muslim, ya. Kita harus berusaha untuk mencari guru-guru yang terbaik. Kalau seandainya dalam ilmu-ilmu dunia, ya, seseorang pasti dia berusaha cari tempat belajar yang terbaik. Ya, dalam masalah dunia. Kalau kita pengen cari sekolah buat anak kita, ya, tentu kita pengen cari sekolah yang terbaik. Ya. Maka seorang muslim dalam mencari ilmu agama, hendaknya dia berusaha untuk mencari tempat-tempat yang terbaik yang bisa dia ambil ilmunya. Nah, karena guru-guru kita, ya, yang kita ambil ilmu darinya adalah yakni parameter keselamatan agama kita. Nah, adapun yakni kalau seandainya, ya, di masjid A dan masjid B, ya, masing-masing, ya, diampu oleh seorang ustaz yang bagus akidahnya, yang bagus cara beragamanya, ya, yang baik akhlaknya. Ya. Kemudian ada dua ustaz dengan dua materi yang berbeda. Dua materi yang berbeda. Maka seorang thalibul ilmi, ya, berusaha mencari materi yang paling yakni dia butuhkan. Ya,
yang paling dia butuhkan. Ya. Yang paling dia butuhkan dan yang paling bermaslahat untuk hatinya. Ya. Yang paling bermaslahat untuk kebaikan hatinya. Contoh, ya. Kalau seandainya di waktu yang sama, ya, seseorang dihadapkan dengan dua majelis, ya. Dihadapkan dengan dua majelis. Yang pertama membahas tentang tata cara wudhu yang benar, ya. Kemudian di majelis yang kedua diajarkan tentang tata cara manasik haji, ya. Yang pertama tentang tata cara wudhu taharah yang benar. Yang kedua diajarkan tentang manasik haji yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan dia butuh kedua ilmu tersebut. Nah, maka di sini berlaku fikih prioritas. Ya. Tatkala kita dihadapkan, ya, dengan fikih taharah dan fikih haji, mana kita dahulukan? Fikih taharah. Ya. Karena itu yang paling kita butuhkan saat ini. Ya. Maka tatkala kita dihadapkan dengan dengan dua majlis, ya, yang kedua-duanya bermanfaat insyaallah taala, maka di situ seorang talibul ilmi berusaha untuk mencari ilmu yang paling dia butuhkan dan yang paling bermaslahat untuk kebaikan hatinya. Nah, yang paling bermaslahat untuk kebaikan hatinya. Nah, kalau seandainya pembahasannya sama, maka dia pilih. Ya, maka dia pilih. Nah, yang kira-kira paling nyaman buat dia duduk di sana. Nah, namun yang jelas, ikhwan fillah, ya, kebaikan seorang syekh, kebaikan seorang ustaz, kebaikan seorang guru, ya, keselamatan akidahnya, keselamatan cara beragamanya adalah perkara yang sangat penting bagi seorang talibul ilmi. Karena ilmu yang kita pelajari adalah sumber kebaikan agama kita. Nah, kalau seseorang berusaha mencari tempat yang terbaik dalam perkara-perkara dunia, maka dalam urusan akhirat kita lebih utama untuk dituntut mencari tempat-tempat yang terbaik yang kita yakin bisa membawa kita kepada keselamatan akhirat. Nah, wallahu taala alam bissawab. Yang ketiga, hanya kalau ditanya satu-satu aksen daripada sekalian nanti diulang lagi. Tadi amal jariah ilmu manfaat gitu. Ini apa perlu ketiga-tiganya sekali itu atau salah satu kudu ada? Kalau nggak ada sama sekali kita bagaimana begitu? Nah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Kalau seandainya tiga pintu itu ada dalam diri seorang hamba, maka itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Ya, terkadang sebagian hamba itu punya tiga pintu. Dia punya pintu sedekah jariah. Dia punya pintu ilmu bermanfaat. Dia punya pintu anak saleh. Maka ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang cuma punya dua pintu. Ya. Ini pun karunia Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian orang cuma punya satu pintu. Ya. Maka itu pun di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita khawatirkan adalah tatkala kita meninggal dunia nggak punya satu pintu pun yang bisa mengalirkan kebaikan untuk kita. Ini musibah. Ya. Jangan sampai. Ya. Kalau kita nggak punya harta untuk sedekah jariah, ya, kita juga jauh dari ilmu yang bisa bermanfaat buat kaum muslimin. Paling nggak anak soleh yang bisa menjadi penerus kebaikan kita. Maka tarbiyah anak-anak kita di atas tarbiyah Islamiyah. Ya. Yang tatkala kita meninggal dunia, kita masih mendapatkan kebaikan sholatnya, kebaikan puasanya, kebaikan sedekahnya. Ya. Ya. Orang tua, ya, yang mandul secara hakiki adalah orang tua yang punya anak, tapi anaknya enggak menjadi sumber kebaikan bagi dia. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, terkadang seseorang itu, ya, seorang syekh, ya, seorang ustaz, mungkin dia yang punya anak secara biologis, ya.
tapi dia punya anak-anak murid, ya. Maka dari anak murid itulah yang menjadi sumber kebaikan bagi dia. Dia ajarkan ilmu, ya. Maka murid-muridnya lah yang menjadi sumber kebaikan bagi dia. Masuk dalam mana hadis, ya. Awwaladin salihatun lahu. Dan sangat mungkin, ya, seorang murid itu biasanya murid yang baik itu enggak lupa jasa kebaikan gurunya. Nah, kita lihat Imam Ahmad, kata beliau, di dalam sholatku aku senantiasa doakan kebaikan untuk Imam Syafi'i guru. Ya. Ya. Maka tatkala seseorang punya anak, tapi anaknya sibuk dengan dunianya, enggak pernah mendoakan kebaikan bagi orang tuanya, itu hakikatnya orang yang mandul. Ya. Sebagian orang enggak punya anak, tapi dia punya amal kebaikan, ya. Dia punya anak asuh, anak yatim yang dia tanggung pendidikannya, dia sekolahkan ke pondok pesantren. Maka insya Allah anak-anak itu bisa menjadi penerus bagi dia, mendoakan kebaikan untuk dia. Nah, jadi yang musibah adalah tatkala seseorang nggak punya satupun pintu kebaikan dari 3 pintu tersebut, ya, setelah dia meninggal dunia. Nah, kalau kita punya semuanya, masya Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim. Nah, yang terakhir dari ilmu yang datang ke kita orang dari non-muslim. Selama ilmu tersebut perkara dunia nggak ada masalah, ya, ya. Selama ilmu tersebut dalam perkara dunia nggak ada masalah. Selama ilmu tersebut sifatnya mubah dan tidak ada perkara-perkara sifatnya mukhalafatus syariah, ya. Dan kita gunakan ilmu tersebut dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak ada masalah dalam perkara-perkara dunia. Tidak ada masalah. Insyaallah taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tapi hari ini panggung buat Pak Rustam. Iya. Jadi pertanyaan diborong sama beliau. Berarti pekan depan kita skors. Nggak boleh kasih pertanyaan, ya. Iya. Karena waktunya habis buat beliau yang dijawab. Berarti pekan depan nggak ada pertanyaan buat beliau. Kasih yang lain. Barakallahu fiik. Nah, ikhwani fillah jazakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan salah karena kekurangan dan kesalahan saya pribadi dari syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.